Kembali lagi di Bar Sober bersama dengan Ridwan Remen. Halo. Halo Bang. Lu nongkrong di bar nggak sih Bang? Enggak lah. Enggak. Enggak. Terakhir kapan? Terakhir di bar, nggak ada kayaknya yang memang sengaja nongkrong nggak. Nggak ada. Tapi lu Karena minum? tidak menikmati apa namanya Nuansa. musik gitu. Oh. Nggak suka ada musik gitu. Gua main ke kafe aja yang musiknya terlalu kenceng tuh kayak nggak lama-lama. Males. Tapi kan ada bar-bar kayak gini nih yang nggak terlalu berisik. Gue juga nyari. Gue kenapa sering di sini karena itu sepi gitu. Ya kalau nongkrong jam 2 siang sih emang kayaknya belum berisik. Bukan nggak dia. Maksud gue malam juga nggak yang. Oh, malam juga nggak terlalu. Nah, bagus berarti ini. Bagus kan ini kan. Iya. Jarang yang kayak gini Bang. Gue juga males. Nggak tahu kenapa ya di kafe-kafe sekarang, di bar-bar sekarang tuh kayak baristanya seneng banget pamerin playlistnya. Iya, udah gitu kadang yang aneh-aneh yang kita nggak tahu Berasa gitu kan. nongkrong di bengkel, tau nggak? Bengkel kayak gitu. Dengerin musik, ya Iya. dari reggae ke Haddad Alwi kadang nyambung. Iya. Lu lebih males yang DJ gitu apa yang emang ada bandnya yang Apapun males gua. apapun males lu? Dulu sempet seneng nongkrong di tempat ngopi atau kafe atau bar gitu yang misalnya yang nyetelin musik-musik cover-cover gua. Oh, Ada masanya seneng gitu karena iya. kita baru denger nih musiknya. Cover yang akustik cewek-cewek Iya, gitu biasanya iya, kan. Sabrina. Itu siapa? Gitu. Tapi sekarang kan setelah bisa dengerin sendiri di rumah ya Iya. ke tempat ginian mah emang buat nongkrong, buat Iya. ngobrol Kan gitu. dari dulu kan lu juga bisa dengerin di Ya, rumah sendiri. dulu kan belum segitunya internet. Dulu banget maksud lu. Iya, belum segitunya. Oh, akses buat dengerin musik tuh YouTube juga nggak segitunya. Oke. Bogor tapi bar banyak, Bang. Bar. Di Bogor. Kayaknya kalau yang tempat minum mah ada aja dah. Tapi Ada aja. nyatu sama resto gitu biasanya. Tapi yang barnya doang ada juga. Tapi nggak sebanyak di sini ya. Ya, gue lihat dari story-story teman-teman gue yang ini aja live music gitu, yang ngejam apa dia home band gitu-gitu, jadinya tahu. Oh di sini tuh bisa cari minum ya gitu. Temen lu siapa Bang? Ring satu lu tuh apakah teman kuliah atau anak stand up Indo Bogor atau? Gak ada tuh. Lu nggak ada ring? Lu nggak ada ring? Gak ada. Nggak, yang WhatsApp lu pertama ulang tahun deh, misalkan dari Ridwan Remen ulang tahun nih. Nah, chat pertama tuh dari siapa? Dari bini gue pasti. Ya jangan bini lu dong, maksud gua. Gak ada nih, gue tuh udah 2-3 tahun ya tiap ulang tahun selalu menonaktifkan handphone, sosmed gitu-gitu. Karena? Ya biar orang nggak tahu gue ulang tahun aja. Kata lu nggak ada ring satu, tapi kan? Iya nggak ada. Jadinya emang udah sama guanya nggak ngasih tahu gue lagi ulang Ulang tahun. tahun, Terus iya. ya pertemanan juga sedikit gitu. Lu Kadang orang tuh baru tahu ulang tahun setelah beberapa hari setelahnya. Oke. Gitu. Atau nggak gini deh, misalkan lu kayak, aduh gue lagi pengen nongkrong nih, keluar nih. Tapi gue lagi nggak mau sama bini gue gitu. Nah, lu Pengen ngechat sendiri gitu. Bukan, maksudnya lu pengen bersosial nih sama orang gitu. Lu ngechat siapa pertama? Nggak ada, datang ke open mic atau gathering. Ya, itu kan latihan Bang, maksud gua. Itu Iya, bukan itu doang nongkrong. nongkrong gua. Itu bukan nongkrong itu. Iya, itu doang. Itu doang nongkrong lu. Sama sholat Jumat biasanya. Itu bukan beribadah Bang itu. Kalau lagi pengen keluar rumah atau ke warung beli rokok, nggak ada gue. Nggak ada lu. Iya. Udah dibeler jam berapa WhatsApp lu kalau lu ulang tahun? Jam 12 ulang tahun nih. Dia jam berapa ngechat? Enggak ada. Oh, nggak ada juga ya. Nggak ada. Nah, kalau dari beler yang ulang tahun lu ngechat jam berapa? Enggak juga. Enggak. Iya. Gue emang dari dulu nggak suka ngucapin ulang tahun. Ulang tahun ya? Gue ngucapin ulang tahun, datang ke nikahan tuh gue nggak suka tuh. Oh. Ke perayaan-perayaan. Nah, lu kalau dipecahkan Bang, misalkan lu kan ngajar kan berarti? Ajar. Nah, misalnya orang nanya kayak, Kang Remen, apa sih yang terpenting nih yang harus saya pelajarin pertama gitu? Buat stand up. Buat stand up, misalkan nih orang dari nol nih, belum ada basic apa-apa. Kadang yang terpenting dari stand up itu ya selain lu minat di stand up gitu, ada usahanya untuk belajar stand up, tapi yang paling penting adalah kenal diri sendiri. Itu mah di luar stand up bahkan. Kenal Karena diri sendiri. dengan lu udah mengenal diri lu sendiri, proses belajar stand up tuh jauh lebih mudah. Lu akan lebih mudah menentukan mana gaya komedi yang lu suka, mana komedi yang lu bisa, mana komedi yang ingin lu explore, mana yang ingin lu coba, mana yang menjadi andalan lu, mana yang lu nggak bisa. Itu tuh akan mudah dipilihnya di awal. Di awal, kalau lu udah kenal diri lu sendiri. Iya, yang susah itu kan lu gabung stand up nggak kenal siapa-siapa nih. Nggak kenal lu gimana-gimana gitu. Lu ditanya kesukaan lu apa juga lu nggak tahu gitu. Iya. Lu nggak sukanya sama apa nggak tahu. Lu pengen lucu aja gitu. Pengen lucu aja, akhirnya semua dicobain. Oh Dan- iya, banyak dan kayak gitu. setiap teknik kan nyobainnya nggak bisa yang sebentar-sebentar langsung bisa. Iya, butuh waktu kan. Sebulan, 2 bulan minimal untuk Iya, tahu ya. itu pun kalau rajin. Kalau nggak rajin mungkin setahun tuh dia setup punchline aja belum bisa. Iya, itu buang waktunya dia Iya, sendiri pas kan. udah bisa ternyata nggak cocok sama dia Iya. gitu. Lu udah bisa ini belum Bang? Misalkan lu ngeliat anak pecahkan kan rutin kan dulu pas Covid ya awal-awal Iya. ya. Misalkan lu ngeliat orang nih
open mic ngebom nih, lu udah bisa belum kayak lu ngebom tuh karena ini tahu gitu. Bisa gua. Lu bisa diagnosa penyakitnya. Bisa. Kebanyakan apa? Karena ngerasa stand up itu gampang. Karena stand up itu improvisasi, nyeletuk di panggung, bisa cerita apapun gitu. Itu yang paling umum tuh kesalahan Yang paling umum tuh tuh. kesalahannya di sana. Karena yang mungkin yang dilihat tuh yang udah jadi di TV, di YouTube, yang mana lu nggak lihat hasil prosesnya dia, ngebomnya dia, begadangnya dia, nyari kalimat yang bagus, nyari pilihan punchline yang paling pas buat jokesnya. Gitu. Yang lu tahu dia udah ngebawain. Kan stand up emang ngebawainnya harus seolah-olah improvisasi. Seolah-olah itu kita baru dapat di atas kan. Iya, makanya aduh kemarin tuh gue baru ketemu, padahal itu udah tahun kemarin lo ketemunya juga. Iya. Seolah-olah harus dadakan mungkin kesannya gitu. Iya. Nah, mungkin yang ditangkap sama orang-orang atau penikmat stand up tuh, oh gitu doang ya stand up ya. Beneran bisa, dadakan dipikir. Bisa ceritain yang kemarin ternyata Iya. ya. Padahal kan yang kemarin kan harus diolah dulu tuh berbulan-bulan. Nah, murid pecahkan ada yang kalian drop out nggak kayak, bro, ini udah tahun kedua nih, lu masih kayak gini, kayaknya lu ke Ramon deh misalnya gitu, lo oper ke. Nggak ada ya? Kayaknya ada yang daftar sampai beberapa angkatan tuh ada, ya memang seneng belajar. Tapi semua orang bisa nggak sih bang? Apa sebenarnya ada beberapa orang yang memang nggak cocok di stand up? Belajar stand up? Iya. Bisa. Gua aja yang nggak bisa apa-apa bisa. Semua orang bisa berarti? Iya, patokannya gua nggak bisa apa-apa gua. Bukan orang panggung, lu kan anak band gitu. Seenggaknya udah pernah ngelihat crowd, meskipun bukan berkomedi gitu. Seenggaknya lu udah tahu batas bawahnya ngebom dalam aksi di panggung itu segimana. Pecah gitu. Dan jelek udah ada feeling lah gitu ya. Iya, meskipun bukan komedi gitu. Gua tuh nggak ada sama sekali natap mata penonton aja gua nggak bisa awal-awal. Bakat lo apa selain stand up berarti? Nggak ada. Peringkat 2-nya deh misalnya. Main gitar? MTQ. Juara 1 lomba RT gua. Oh, MTQ dulu. MTQ. Iya. Baca alif lam mim itu 6 ayat. Oh. Ngalahin anak haji. Itu prestasi enggak, Pak? Iya. Prestasi enggak gua? Itu prestasi sih kalau anak haji bisa kalah sama. Kalah, dua-duanya lagi. Anak hajinya 2. Anak haji 2. Kalah sama gua. Si pecahkannya udah berapa lama lu berarti, Bang? Pecahkan dari angkatan awal gua. Lupa gua berapa tahun? 3 tahun. 2022. Iya. 2 tahun ya berarti. Iya, udah 5 angkatan. Tapi progresnya emang ngaruh banget. Kayak gue open mic di acara pecahkan tuh kayak gue nggak datang 3 minggu tuh mereka udah bisa nulis lah. Ada yang tadinya gue liat ngebom parah terus baru dalam waktu 3 minggu tuh udah ada yang kena lah 1-2. Iya. Ya sebenarnya kalau dipecahkan Comika tuh ya ilmunya mah pasti dikasih gitu. Balik lagi ke orangnya. Cocok apa enggak kan itu lagi. Maksudnya ilmu yang dikasih ini sesuai apa enggak sama lu gitu. Lu bisa makainya apa enggak, kalau enggak bisa jadi nice info doang. Iya. Ada yang lu kasih PR gitu nggak sih kayak oke, minggu ini one liner teman-teman bikin. Kalau terakhir tuh yang gua ngajar itu jadi setiap perpindahan pengajar itu pasti ada PR-nya. Jadi misalnya abis materi premis nih, besok kan materi setup punchline. Seenggaknya PR-nya lu besok tuh udah bawa premis yang bisa dijadiin materi gitu. Premisnya doang gitu ya. Iya, tapi yang beneran udah dipilih tuh, lu kan udah belajar premis nih. Lu tahu premis yang menarik tuh apa, bukan cuma nyari tema macet gitu. Apa macet gitu. Oh, jadi premisnya juga harus menarik dulu gitu. Iya, yang udah ada potensi untuk dilucuin ya. Misalnya kebelet pipis pas lagi macet gitu, dapat lampu merahnya ratusan detik gitu. Itu kan ada premisnya tuh. Dari kejadiannya atau dari kayak cara memandangnya terhadap macet lebih menarik menurut lo? Apapun sih, yang penting mah nggak cuma satu kata, satu tema doang, tapi ada satu permasalahannya, ada konfliknya. Itu premis yang menarik. Kalau awal-awal masih banyak yang bawa premis-premis yang kurang itu, misalnya kayak pacar saya posesif gitu, itu kan biasa gitu ya kan. Iya, bandingin sama elunya apa gitu. Oh. Karena gue tuh percaya kalau sekarang materi tuh ada ininya, ada umum khususnya tuh harus kejaga juga. Umum khusus tuh kayak khusus sesuatu yang kita doang nih. Misalnya kita mau nyampein yang personal gitu, itu khusus nih. Kalau umum tuh lebih ke observasional gitu di luar kita. Nah dari satu materi itu harus ada kitanya, harus ada observasionalnya, baru ideal menurut gua. Oke, misalnya kayak pacar saya posesif, padahal saya ini nggak pernah ngapa-ngapain orangnya gitu, udah mulai menarik tuh. Iya, atau lu jadi terganggu gara-gara punya pacar posesif gitu. Jadi seenggaknya elunya ada, lu ngomentarin luarnya juga ada. Atau kayak kenapa pacar saya nggak posesif ya, saya jadi ngerasa kayak terlalu nggak dicurigain cuek gitu. Berarti pacarnya cuek. Iya, pacarnya gitu. cuek. Padahal gue tuh seneng banget, gue tuh pengen banget punya pacar yang misalnya ngejagain gua segala macam. Ya ada gitu-gitunya, tapi ada konfliknya lah, dan konflik itu dibangun dari luar dan dalam diri lu juga. Lebih gampang yang mana, yang personal apa yang observasi kalau buat komika baru?
Komika baru enaknya sih, ya itu kalau lu dari awal udah kenal lu nya siapa, otomatis akan masuk tuh semua pembahasan, termasuk yang tren-tren, yang viral-viral, pasti akan ngebawa lu nya juga. Oh iya iya. Kayak misalnya pesulap merah gitu, temanya itu kan umum banget tuh, sesuatu yang orang udah tahu nih ngomongin pesulap merah, dari warna rambutnya, dari cara dia bikin konten, siapa musuhnya gitu. Tapi hubungannya sama lu nih apa? Kalau lu udah kenal sama lu mah pasti akan dikait-kaitin. Ya misalnya gua orangnya kalau nganggap sulap itu adalah seni gitu. Maksudnya hal-hal yang trik-trik tuh buat gua seni gitu. Jadi kalau dibongkar-bongkar tuh nggak seru. Iya nggak seru. Kayak musisi tuh tapi dikulik gitu. Jadi nggak nikmatin lagi seninya. Padahal kan seninya yang kita nggak tahu. Yang kita nggak taunya itu yang kita nikmatin harusnya gitu ya. Baru ntar lari ke gua. Misalnya gua stand up comedian. Gua juga kalau ditonton terus langsung di breakdown mah kayaknya kesel dah gitu. Males juga. Iya, meskipun gua nggak punya pondok pesantren juga gua lawan kayaknya pesulap merah. Nah, gitu. iya gitu ya. Gampang aja. Mengkaitkan dari mana tapi misalnya gua nih mau mengkaitkan yang pesulap merah gitu misalkan. Gua nyari dianya dulu apa guanya dulu? Ya dua-duanya harus dicari tahu. Harus ada konektornya antara itu ya. Akan ada konektornya juga gitu. Makanya yang paling penting ya kita kenal diri kita sendiri dulu. Itu tuh prosesnya lumayan lama. Gua aja sampai masuk Suci belum tahu gua tuh sukanya apa. Suci waktu lu udah jadi peserta tuh. Iya, Suci 7 Kompas TV itu gua nggak tahu gua sukanya apa. Kan dulu ada ini untuk kelas personal branding nih, kita disuruh nentuin 5 hal yang kita suka, 5 hal yang nggak kita suka. Oh gitu ya. Kosong gua. Kosong lu. Karena lu kayaknya seringan observasi dulu Bang pas di Suci iya, kan? Atau sampai sekarang kayaknya malah gak suka sama apa ya, gue juga nggak tahu gue nggak suka sama apa, gue suka sama apa ya, gue masa gue tulis mie ayam, suka apa mie ayam, masa gitu. Apa lucunya dari mie ayam jauh tuh ya ya tapi kan? itu kan untuk menguatkan kita, ada orang yang nulis misalnya suka Juventus gitu. Ya akhirnya mengikatkan dia sama dia bola banget nih, lebih spesifik berarti tim-tim Italia nih dan Juventus gitu. Dia suka musik apa gitu, band apa, dia suka warna apa, itu tuh ditulis tuh. Jadi lebih tahu karakternya tuh sebenarnya dia orang yang kayak gimana. Gue tuh kosong, yang gue suka kosong, yang nggak gue suka kosong. Oh iya, misalnya kayak saya suka Juventus gitu. Saya tuh pengen pesulap merah ngelatih Juventus. Jadi tim lawan tuh bisa di breakdown taktiknya gimana, misalnya gitu-gitu. Bisa. Ya disambung-sambungin aja gitu. Tapi ntar kalau ngelatih Juventus dikerep pelatih Liverpool karena merah misalnya gitu-gitu ya. Betul. Tapi itu kayak masih tipis kalau di open mic banget. Iya, belum jadi apa-apa sih. Kalau gue punya itu sih gue simpen dalam hati aja dulu. Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, lu kan kayak top of mind orang kan kayak wah Ridwan Ramil itu nulisnya jago gitu yang orang pikirin kan. Nah, lu beban gak sih misalkan lagi kayak festival itu mah kayak stand up fest kan semua deg-degan tuh pada mules lah segala macem gitu. Sastra dari Hamin 3 bulan asal lambung udah naik gitu-gitu. Iya. Nah, kita aja yang biasa-biasa aja nih yang kayaknya ekspektasi orang kayaknya kalau gue naik panggung juga orang nggak expect sesuatu yang spektakuler banget. Tapi kan kalau Ridwan Ramil misalnya orang kayak nih pasti bagus banget nih materinya dia nih untuk stand up fest ini gitu. Lu masih ada deg-degan kayak gitu? Ya tinggal gue bayar, bagus kan? Ya kan kita juga pengennya begitu sebetulnya. Tapi lu sedeg-degan apa misalkan stand up fest lu main malam di day one ya kan? Iya, enggak sih enggak. Waktu stand up fest kemarin emang santai sih. aja. Enggak ada deg-degan. Enggak, karena ya dari segi materinya udah siap gitu, yang modal utamanya lah. Jadi deg-degan tuh kalau kita nggak tahu mau ngomongin apa juga, belum jadi materinya, mungkin panik gitu, apalagi ngeliat yang lain dari siang pecah-pecah. Iya, itu yang bikin ngedown kan kadang kan. Iya, ya selama materinya udah siap mah gue pede-pede aja. Jadi kalau emang nggak dapet, ya udah kayak di Jambore sebelum itu gue kayaknya biasa aja lah. Tahun lalu? Iya, itu kan gue kloter sama juara-juara Suci tuh. Ada Regen, David, Popon, yang lain tuh pecah-pecah banget. Kayaknya gue ngerasa gue biasa aja gitu. Tapi ya udah gitu. Toh gue udah bawain materi yang gue siapin dari rumah. Ini mah terbaik, kalau misalnya nggak kena ya udah gitu. Lu show nggak ada Bang tahun ini? Lu nggak spesial? Tahun ini nggak ada. Cuman itu aja sama hiburin. Itu tanggal? 24 Agustus. Nah itu kan lu sama Bung Rin nih yang punya ini kan. Itu siapa yang lu yang milih dia? Yang milih. Atau Bung Rin yang milih Remin? Kayaknya atau udah langsung Bata nawarinnya ke gua, kayaknya gitu. Misalnya mau sama siapa, kata gua sama siapa aja kan awalnya. Terus tiba-tiba ada pilihan, ada Jawin, ada Abe kalau nggak salah. Oke. Gua mau sama Abe deh, sama Jawin mah sering. Iya, gitu. udah biasa sama Jawin. Gua nonton Abe aja belum pernah gua. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Belum pernah. Iya.
Sama sekali belum pernah. Dulu kan gue ke Jogja open mic ya. Kata gue kalau gue naik lu naik ya. Gue naik dia enggak. Oh dia datang doang. Iya, jadinya enggak ini gua. Kemarin gue baru nonton dia itu Right to Riot itu. Iya, acara makanya kan stand up kesempatan nonton nggak bisa ya udah sepanggung aja dah Oke. biar bisa nonton juga karena kan kesempatan nontonnya juga jarang, kapan lagi jarang, nih jarang. gitu. Lah di Stand Up Fest kan dia ada bang. Kan gua nggak datang. Lu kan Day 1 kan. Iya. Nah Day 2, Day 3 kemana? Nggak datang di rumah. Kenapa nggak datang? Day Bang? 2 open mic gua di Bogor. Malah stand up lagi bukan yang menikmati. Iya, gua mau jadi stand up comedian bukan jadi penonton. Ngapain Iya gua sih, banyak-banyak iya nonton? sih. Nah terus lu berarti lu sebenarnya pilih AB pertama. AB ke karena Batak. pilihannya Jawin. Iya. Jawin udah Oh, iya. pernah lah gitu. Udah sering lah. Udah sering dah. Yang buat apa juga gitu gua. Jawin nggak spesial juga Iya, gitu. Kalau sama AB kan kayak ya sama-sama komiknya jauh gitu terus Iya. sambil di Jakarta. Habis itu AB tiba-tiba nggak bisa. Pilihannya Berhalangan. Bung Rin mau nggak? Ya udah gue sih santai. Oh, dulu pilih Bung Rin Iya. ya. Lu setelah gue juga pernah bang waktu itu di acara Comika kan, yang acaranya tentang masa kecil gitu. Ini pita kuning. Pita kuning ya kan. Terus gue stand up tuh dan gue ngerasa puas lah di situ kan kayak pecah nih gitu. Berikutnya Ridwan Remen terus lu ngomong gini kan kayak Oza lucu juga ya kalau di depan penontonnya. Kurang pakai materi andalan, gue materi baru itu. Iya gue pakai materi andalan waktu itu. Awalnya doang materi baru buat gue upload di YouTube, sisanya Iya. Berarti ini materi baru bang, full di acara hiburan ini. Pilihannya materi baru atau materi lucu sih. Kalau baru belum tentu lucu, kalau lucu belum tentu Lucu baru. baru, iya, mendingan lucu sih. Kalau baru nggak lucu ngapain lu bawain di acara berbayar? Orang kan beli tiket ke situ. Ada juga tapi yang acara berbayar nggak lucu. Pede-pede aja. tuh Iya. Gak usah nyebut nama kayaknya bang di sini bang. orang. Takut Enggak masih- nyebut Oh, nama, nyebut tapi nama. ada kan pasti. Padahal lu jarang nonton ya, tapi lu masih tahu orang ngebom. Tahu gua. Ada ya dari habis bikin acara terus yang di repost dikit juga tahu. Tapi ini baru nih di hiburin ini. Hiburin. Banyak yang baru lah kira-kira dibanding show yang terakhir. Oh di show itu, Iya, di show itu, di show itu. rencananya ya tanggal 24 Agustus besok itu adalah ancar-ancar gue bikin show di tahun ini rencananya tadinya. Tadinya. Jadi target gue tuh tahun ini 2, pertama bikin setengah jam untuk yang hiburin, kalau oke gue lanjutin setengah jam lagi buat show. Show, oh. Cuman sampai sekarang tuh setengah jamnya mah ada, cuman oke-nya belum. Oke, iya. Kemungkinan iya. ya tetap ada materi baru, premis baru, tapi kalau mentok-mentok banget mah nggak nemu sampai 30 menit. 30 kalau misalnya sampai hari H gue belum nemu materinya mah tetap bawain materi lama juga. Materi lama yang di show kemarin tapi. Iya, tapi gue kemungkinan nge-MC juga. Jadinya bakal banyak nyari info juga, misalnya penontonnya tuh lebih banyak penonton gue atau penonton Bung Bung Rin. Rin, iya. Kalau misalnya lebih banyak penonton gue ya akan lebih banyak materi baru. Iya benar. Kalau misalnya lebih banyak penonton Bung Rin ya gue akan materi lama juga kayaknya aman nih gitu. Iya, paling lu tanya siapa yang mau nonton Bung Rin kesini gitu. Iya, ibaratnya. kelihatan dari sendalnya aja sih. Kalau bagus kayaknya nih penonton Iya, Bung Rin nih gitu. Kalau udah mulai pakai kaos-kaos One Piece gitu-gitu, nah itu bukan penonton lu tuh kayaknya kan. Iya. Penonton Kalau Bung Rin. putih-putih pakai kacamata kayak penonton Bung Rin. Iya, tapi kalau dia pakai sweater Comika yang biru, nah itu mungkin penonton Iya, lu. Kalau majelis lucu gitu biasanya tuh baju-bajunya tuh. Itu penonton siapa? Nggak tahu nyasar itu. Kayaknya sih nyasar. Oh, iya, yang gini tuh nyasar itu Nyasar ya. itu kayaknya, nyasar itu. Iya, Oh, kayak iya. gitu. Oh. Ya rencananya sih pengennya mah baru gitu. Sampai hari ini pun gue masih ngulik materi itu. Gue tiap minggu latihan bawain materi baru buat di sana. Tiket di mana Bang itu? Tiketnya bisa dibeli di mana itu Nggak ya? perhatiin juga tiket sendiri. Harus tahu Bang, kan lu mau orang mau nonton ini mau beli tiket nggak tahu beli di mana. Ada di Tip-tip. deskripsi. Oh, deskripsi. Ada deskripsi. Kita yang harus nyari berarti tuh. Kalau acara dia kan. Ya pokoknya segala informasinya kan pasti ada di Instagramnya Hibur.in. Nah, itu. Atau lu bisa follow gue juga gitu. Ada juga kayaknya mas. Sekali-kali gue repost. Iya. Infonya. Gue nggak tahu nih penjualan tiketnya bagus apa enggak. Jadi tolonglah habis nonton video ini dibelilah tiketnya biar ada info sold out one gitu. Iya. Nanti gue bikin materinya baru. Langsung. Kalau udah sold out lu Iya, bikin baru materi kalau baru. kalau H+2 ini tayang sold out mah langsung bikin materi baru. Langsung. Kalau sampai hari H belum ada informasi sold out, Ya berarti masih cuek-cuek aja gitu. Lu aja nonton gua cuek, gua ngapain ngehibur lu serius-serius. kenapa gue harus nulis buat orang yang nggak beli tiket Iya, buat gua santai gitu ya? aja lah, gitu. Oke, thank you Bang Remen. Berarti duo penghibur ya nama acaranya? Duo penghibur. Double Punch. Double punch? Oh iya, double punch di RRI ya. RRI Jakarta. Bisa dibeli di tiket di deskripsi Iya, video ini. atau di Instagramnya hibur.in. hibur.in Iya. itu akan ada Ridwan Remen dan juga
Rindra Dana 24 Agustus ya Bang. Iya, fokusnya Rindra Dananya aja. Pokoknya ada Rindra Dana. Iya, Ridwan Remen hanya ya topping lah ibaratnya di situ ya. Gue pemanis aja. Pemanis aja. Biar acaranya stand up banget gitu. Biar Ada kayaknya, Ridwan Remen, iya, stand up iya, iya. banget di acara nih gitu. Kalau masalah hiburan nanti dari Bung Rin. Dari Bung Rin. Oke, thank you, Remen. Sampai ketemu Dadah. berikutnya.